terjadi di Hambalang, tapi kita pengen tahu yang paling terkini adalah soal pertemuan antara Pak Prabowo dengan, 2 tokoh yang hari ini, dinanti-nanti, Betul, yaitu dari Nasdem betul. dan juga dari PDIP. Dari Nasdem sekarang ada Pak Surya Paloh. Ya. Tadi katanya ke Kemenhan, kita tanya langsung sama orang yang punya nomornya Yang bestie, nomor yang berdua langsung yang bestie. yang punya nomor WhatsApp-nya ya? Heeh. Indah Mutiara kami dari Detik News di sini, Detikers. Selamat sore. Selamat sore Selamat Tiara. sore. Udah ngucapin belum selamat ulang tahun ke Oh, Pak Prabowo? Udah dinyanyiin udah lagu dangdut Udah, lagi sama dia. ABDWJATB. Udah dipantunin bahkan. Betul. Pak Prabowo bukan kayak kita ya, kalau ulang tahun malah ngambil cuti. Iya Betul. ya. Iya lagi. Lo juga termasuk orang yang kalau ulang tahun ngambil cuti nggak? Termasuk. Kayak biar nggak riuh aja di kantor gitu ya. Iya. Kan me time juga gak sih? Bener. Ya kan? Ini ya apa sih namanya? Gak buat Kontemplasi apa-apa, ya. gak buat apa-apa juga gitu ya, buat cuti Iya, aja. buat cuti gitu. aja. Istirahat, ulang tahun mah istirahat, tapi Pak Prabowo Enggak ya. enggak istirahat. Justru kayak bolak-balik Hambalang Jakarta. Hambalang gitu. Jakarta, Iya. Hambalang Jakarta, gak sempet mau cuti Pak Prabowo kan ya, Iya. menghitung hari menuju Benar. jadi presiden, gak sempet cuti kayaknya. Energinya luar biasa loh. Gokil. Umur 74. Iya, kapan ulang tahunnya ya? Aduh udah lewat. Zodiaknya Kasih apa? tahu Zodiaknya lah. apa? Yang jelas zodiaknya bukan Libra kayak Pak Prabowo, udah lama soalnya. Oh, udah lama tuh Cancer ya? Scorpio. Wih, Scorpio baru ini Kan dong, masih nanti. masih nanti, Pak. Scorpio. Yang jelas sudah cuti ulang tahunnya Udah dulu. kepake ya. Udah dulu. Nggak bisa, harus kasih tahu di sini nggak bisa. Kita di sini maksa. Ini soalnya ada pertanyaan, iya, Kak Tiara apa zodiaknya benar? Ini kita baru hari ini pertama kali Iya, live di YouTube. beneran harus dijawab. Nggak boleh Kak nggak Tiara dijawab. zodiaknya apa? Gak Gitu. percaya nih sama Edo. Waduh, kredibilitas gue Soalnya diragukan. dia kan emang lelaki buaya darat. What? Buset. Iya. Ya nggak apa-apa kalau Tiara nggak mau ngasih tahu, tapi Tiara harus kasih tahu apa isi pertemuan Pak Prabowo dengan Betul. Pak Surya Paloh hari ini di Kemenhan. Curiganya pas pertemuan di Kemhan ini ada yang bawa Kue. kue Iya. kan. Oh. Hari. Boleh Tadi- nggak lagunya nggak kayak gitu ya? Lebih Kita udah kayak 5 medley. kali dari tadi hari ini. Awalnya juga sebenarnya kita sempat mengira ada ini kan ya, pertemuan khusus gitu ya di Kemhan dengan Pak Surya Paloh, karena memang rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh sempat muncul kemarin kan, ada rencana itu gitu. Kemudian tadi juga dikonfirmasi dari pihak Nasdem bahwa memang pertemuannya kan hari ini gitu. Dan tadi hari ini kan ada pembekalan calon wakil menteri di Hambalang ya. Tapi pas pembekalannya masih berlangsung nih, belum kelar, Pak Prabowo udah cabut duluan. Bye gitu Oh kayak. berarti dititipin ke Mas Gibran. Mas Nah. Gibran yang kasih pembekalan. Mungkin gitu. Tetapi Mas Gibran tadi cabut duluan juga Oh gitu. kayaknya. Ikut Nah. ketemuan sama Pak Surya Paloh. Nah, belum tahu ternyata Pak Prabowo katanya ke Kemhan. Kemudian ada mobil rombongannya Pak Surya Paloh. Tapi ternyata bukan cuma rombongannya Pak Surya Paloh aja, ada juga Pak Zulhas tadi juga ke Kemhan, Caimin juga ke Kemhan. Jadi memang Oh ketum-ketum. kemungkinan adalah memang ketum-ketum parpol diundang Kemhan. Apakah memang ada pertemuan atau ya memang perayaan ulang tahun? Nah, kita masih menunggu nih infonya di Belum ada dalam. ini ya update-update di medsos segala macam. Nah, belum foto ada ya. gitu kan. Siapa tahu medsos itu kan ngasih kue Benar. gitu ya, medsos surprise Kan gitu mungkin soalnya ya. karena lagi ulang tahun. Siapa tahu Pak Prabowo sampai Kemhan ternyata staf-staf Kemhannya udah nyiapin tulisan. Betul. Tadi penasaran dimatiin lampunya. No gitu ya, terus nyalain ya. Iya nggak sih? Pakai konfeti lagi. Nah, ini kita masih nunggu apakah memang di Kemhan ini saat ini adalah perayaan ulang tahun atau memang pertemuan ketum-ketum parpol koalisi gitu ya, Iya. atau ya sekalian aja digabung gitu. Pertemuan ketum-ketum parpol koalisi ini untuk apa Tiara? Sampai sekarang masih belum ada informasinya, karena tadi juga itu tuh dipikirkan hanya misalkan Pak Surya Paloh gitu ya, ternyata Pak Zulhas ada, Caimin ada gitu, dan kita masih menunggu update apakah ada tokoh-tokoh lain yang datang ke Kemhan sore ini gitu kan. Tapi memang sembari menjelang transisi kekuasaan ini, tentu saja memang ada hal-hal yang perlu diobrolin gitu kan ya. Salah satu apalagi dengan penyusunan kabinet ini kan. Penyusunan kabinet ini aja
kan kemarin udah kita lihat wajah-wajahnya di Kertanegara gitu ya. Mhm. Ternyata pas yang di Hambalang ada juga beberapa perubahan gitu. Nggak perubahan juga sih, yang kayak belum kelihatan di Kertanegara ternyata muncul di Hambalang gitu kan. Atau misalkan juga yang kemarin sempat muncul di Kertanegara tapi hari ini belum kelihatan di Hambalang misalkan gitu. Jadi seperti yang udah sempat singgung kemarin ya, bahwa banyaklah perubahan-perubahan gitu, bisa terjadi perubahan sebelum sampai akhirnya dilantik gitu. Nah, apakah pertemuan dengan para ketum ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan kabinet atau enggak? Nah, kita perlu cari tahu juga nih, kita masih nunggu nih tuh ya. Tadi ada Mas AHY, ada Pak Bahlil juga dateng. Jadi memang kayaknya kalau tadi kan sebenarnya masuk ketum-ketum kan ya, ketum-ketum parpol Ada Kaisang koalisi. juga nggak? Nah, belum tahu nih, ini masih berdatangan kan tadi. Jadi kita Berarti sampai saat ini belum ada yang keluar ya dari belum Kemhan ada ya? yang keluar. masih di dalam. Oke. Masih di dalam. Jadi kita masih nunggu update-nya. Ya. Apakah tadi nih, apakah ya udah perayaan ulang tahun aja Ya. santai atau Mhm. ada hal-hal yang perlu dibicarakan gitu. Hmm. Apakah hal yang dibicarakan itu juga terkait dengan untuk menjelang pertemuan dengan Bu Mega? Nah, Betul. kan bisa ada jadi kemungkinan juga. ke sana. Karena kan ya kita seperti kita tahu PDIP kan ya awalnya bukan bagian dari koalisi gitu ya. PDIP ini di luar koalisi gitu, tapi memang sudah santer rencananya ini dibicarakan dari kemarin-kemarin soal rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega Mhm. gitu. Tentu saja kita juga meyakini Pak Prabowo perlu juga meyakinkan partai koalisinya nih, gimana nih, kan ya Pak Prabowo mau ketemu orang di luar koalisi nih gitu. Paham, paham. Tentu saja dia perlu ada stabilitas, ada menjaga solidaritas apa ini? Solidaritas. Solid pokoknya ya. Kita harus solid. Kebetulan yang ngomong solid ada di depan tuh Nah, sekarang. menjaga supaya solid gitu di koalisi menyambut pemerintahan yang baru ini gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir ya, kalau acara ulang tahun ya, masa di kantor nggak di rumah? Biasanya saya di rumah, kalau nggak di kafe. Siapa ya ini Mungkin kan nanti nggak malam, cuti, soalnya iya. masalahnya kan nggak Oh, cuti Iya, masih Pak dalam masa Prabowo. kerja soalnya. Ya kan, ini kalau kita bisa ngambil cuti ulang tahun, kalau Pak Prabowo ngambil ya udahlah ulang tahunnya di kantor aja gitu Oh kan, iya, siapa tahu sekalian deh ya. sekalian lah Oh iya, traktir bisa, anak bisa. kantor mungkin kata Pak Prabowo gitu kali ya. Benar. Oh iya benar juga. Ditraktir apa ya biasanya ya? Tempe mendoan. Pizza Pizza. kalau ulang Biasanya. tahun Oke, biasanya. gampang. Biar gede langsung Iya, ya. biar yang langsung banyak ambil Atau karena mau resign dari jabatan Menteri Oh bener Pertahanan, juga. donat. Donat ya. Karena mau Iya, resign bener. dari jabatan Donat, Menko. Atau pisang goreng madu Nah, bisa. Bisa. Enak sih. Enak sih. Cocok. Bisa, gitu. bisa. Tapi melihat apa namanya masih banyak pertemuan-pertemuan penting gitu yang dijadwalkan, bisa jadi kemungkinan pengumuman kabinet mundur dong ya dari jadwal yang seharusnya tanggal 20 sore kan? Ya, kalau sampai sekarang sih belum ada perubahan ya, bahwa tanggal 20 nanti setelah dilantik sorenya Pak Prabowo ada pengumuman kabinet gitu kan. Dan kemudian tanggal 21 itu langsung pelantikan. Dan langsung paginya pelantikan menteri, siang atau sorenya pelantikan wakil menteri dan kepala badan. Jadi semuanya itu dalam 1 hari. Dan setelah itu bahkan rencananya bakal ada kayak retret atau pembekalan lagi di Oh gitu. Akademi Militer Magelang. Ih keren, ada retreatnya Ada ya. retreatnya. Pak Jokowi nggak ada kan kemarin tuh Nggak setelah ada, dilantik. gitu langsung. Nah, makanya sejauh ini sih belum ada perubahan tuh dari jadwalnya, dan karena beberapa kali juga kan dari Pak Prabowo atau timnya mengatakan pinginnya tuh begitu dilantik langsung ngegas gitu, langsung oke. jalan Gaspol. semua program-programnya. Jadi kalau kita lihat kalau Pak Jokowi dulu kan memang saya pemanggilan menteri itu baru dilakukan setelah pelantikan ya. Ini Pak Prabowo sudah melakukannya sebelum gitu. Jadi sudah motong tahap di awal gitu kan. Jadi kita lihat aja apakah misalkan memang nanti setelah pelantikan minggu pertama kan tadi masih ada mau ke Magelang dulu, mungkin ada sertijab atau ya mungkin saling berkenalan, ini menteri-menteri baru gitu ya, wakil menteri baru pekan berikutnya gimana efektif jalannya kabinet. Bikin grup WhatsApp baru. Benar, bisa. Bikin grup WA gitu. Pakai WA nggak ya kan. mereka? Yang lama bubar nggak ya grup WhatsAppnya? Nah, nggak tahu nih Kita tanya kali ya langsung. nanti. Adminnya Pak Bas. Pak Bas nggak pakai WhatsApp. Bisa diganti aja namanya. X.
Oh Mhm. ya bisa, Bisa ya. kan? Ganti Bisa. X. Iya kan? Bisa kan? Tiara kalau dilihat-lihat berarti kayak agenda besar selanjutnya sebelum pelantikan adalah Mhm. pertemuan sama ketum PDIP nih, Iya, Megawati yang gitu. ditunggu-tunggu nih ya sama Heeh. Bu Oh, oke. Mega. Apa sih yang diharapkan Mhm. Pak Prabowo dan koalisinya terkait pertemuan ini? Ya kemarin kan memang sebenarnya ancang-ancang pertemuan ini sudah beberapa kali juga dibahas gitu ya. Mhm. Ya. Mulai dari ngomongin tempat, ngomongin makanan gitu. Sampai kemarin misalkan Pak Pramono Anung sudah sempat membawa pesan dari Bu Mega ke Pak Prabowo gitu kan. Walaupun Betul. pesannya rahasia katanya ya, Oke. masih belum dibocorin sampai sekarang gitu. Kita melihatnya juga kan sebenarnya memang hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega itu kan sebenarnya selama ini baik ya. Ya. Gitu. Mereka punya hubungan yang panjang kalau ditarik ke belakang, pernah berduet gitu kan. Pernah dulu sama-sama sampai dimasakin nasi goreng gitu Betul. kan. Iya, iya. Hubungan Mbak Puan anaknya Bu Mega dengan Pak Prabowo pun baik gitu kan. Tapi memang saat di pemilu kemarin berada di kubu yang berbeda gitu. Jadi sekarang setelah Pilpres selesai dan masuk masa transisi jelang pemerintahan baru, memang kan Pak Prabowo terlihat merangkul parpol-parpol yang tadinya rivalnya kan, Iya. seperti yang dari Nasdem, PKB, PKS gitu kan. Semua itu sudah dirangkul gitu. Sisa PDIP yang belum bertemu gitu. Jadi memang kemudian nanti apakah Pak Prabowo dan Bu Mega selaku ketum PDIP akan bertemu sebelum pelantikan gitu. Iya, iya. Karena efeknya adalah tentu saja tidak bisa dipungkiri efeknya ke kursi menteri gitu kan. Apakah misalkan dengan satu parpol gitu kan, misalkan PDIP mendukung pemerintahan Pak Prabowo, kemudian akan mendapatkan kursi menteri atau enggak nih gitu. Atau sama kayak Nasdem yang masuk koalisi tapi nggak dalam Ya, kabinet gitu. Nasdem yang pada akhirnya menyatakan tidak mau masuk kabinet gitu. Atau misalkan kalau kita lihat PKS gitu kan, katanya memberikan nama akademisi gitu, profesional. Kalau dari PKB bahkan ketum ya Caimin langsung nih udah dipanggil jadi calon menteri. Nah, kita lihat nih PDIP nanti gimana, apakah misalkan dengan pertemuannya Pak Prabowo dan Bu Mega ini kemudian efeknya jadi ada nama kader PDIP di kabinetnya Prabowo Gibran. Oke, tapi kalau misalkan nih ternyata nih, ini kan semua bisa terjadi ya kan, kayak surprise gitu kan. Kalau pertemuan ini tidak Nggak jadi. terjadi, gagal Nah. gitu, yang dirugikan tuh sebenarnya siapa sih, Kak? Tentu aja pasti tiap parpol ada pertimbangannya ya, plus minus. PDIP sendiri aja sempat ada salah satu elit PDIP menyebutkan di internal parpol itu ada ya pendapatnya beda-beda soal apakah pertemuan ini perlu dilakukan atau tidak gitu. Oke. Apakah PDIP perlu ada perwakilan kadernya di kabinet Prabowo Gibran gitu. Itu ada beda-beda pendapat juga gitu kan. Jadi tentu saja ya parpol PDIP punya pertimbangan plus minusnya, dari kubunya Pak Prabowo tentu juga punya pertimbangan plus minusnya menggandeng PDIP gitu kan. Dan pasti di politik juga tidak mungkin tidak mungkin cuma salah satu pihak yang untung gitu. Semuanya Pasti ada. semuanya sama-sama mau mencari deal yang menguntungkan gitu kan. Nah, itu yang kita belum tahu nih dealnya apa. Nah, kalau misalkan nggak jadi gitu ya, misalkan ini kan ancang-ancang pertemuan sebelum pelantikan, kalau nggak jadi ya bisa jadi berbagai pesan bisa terbaca lah oleh publik gitu kan, tergantung publik bagaimana membacanya. Apakah berarti nggak deal, apakah berarti misalkan bentuk dukungannya ada bentuk yang berbeda gitu kan. Iya. Nah, kita lihat juga gitu, seperti misalkan kemarin kan kader PDIP nggak terlihat tuh sewaktu Prabowo manggil calon menteri ke Kertanegara. Pas di Hambalang juga belum ada kader PDIP, tapi ada Pak Budi Gunawan. Oh, Ya, Pak Budi Gunawan yang sebelumnya kepala BIN gitu kan, memang selama ini juga diketahui juga dekat dengan PDIP gitu kan. Jadi ketika kemarin Pak Budi Gunawan akhirnya terlihat ada di Hambalang mengikuti pembekalan calon menteri, jadi pertanyaan apakah Pak Budi Gunawan ini perwakilan PDIP atau bukan gitu. Oke. Diasumsikan pada saat ini masih jadi Ya. perwakilan ya. Nah, tapi salah satu elit PDIP juga tadi menyatakan Pak Budi Gunawan bukan kader, bukan perwakilan, memang dekat dengan Oke. PDIP, tapi bukan kader gitu. Nah, makanya ini masih menjadi
apa ya, tebak-tebakan Tanda juga, tanya. menerka tanda tanya juga gitu kan. Karena Mbak Puan sendiri kalau ditanya soal Pak BG yang akhirnya juga ikut pembekalan calon menteri gitu ya, bilangnya ya silahkan ditanyakan ke yang bersangkutan gitu, atau tunggu lihat tanggal 20. Sekarang jawabannya paling paling Normatif ya. paling favorit jawabannya tuh Paling gitu. Tunggu tanggal favorit. 20. Tunggu tanggal 20. Iya, iya. Lihat apakah nanti pas pelantikan atau menteri dilantik ada nggak nih gitu. Oh ini tuh ada surprise-nya ya, manuver-manuver tiba-tiba kayak ngedrift. Nah, Iya karena kan? bisa Iya kan? bisa jadi sekarang udah gini tiba-tiba pas tanggal 20 belok. Iya, tapi kan Gitu. ngomong-ngomong manuver nih, kalau Bapak Jokowi kan last minute tuh di minggu ini tuh ada pergantian-pergantian nih. Banyak Hmm. nyopot-nyopotin Ini tuh ada orang. apa sih, Kak? Sebenarnya kalau misalkan seperti yang pergantian kepala BIN ini ya, ini memang Pak Jokowi juga udah menyatakan ini hasil diskusi dengan Pak Prabowo juga gitu kan. Oh. Jadi memang kepala BIN sebelumnya kan Pak Budi Gunawan itu kan di era Pak Jokowi gitu ya. Pak Prabowo memasuki era pemerintahannya ada nama baru gitu ya, dan ya itu sudah didiskusikan, makanya ada pergantian kepala BIN gitu. Dari Pak Budi Gunawan menjadi Pak Herindra. Dan memang kalau kepala BIN itu prosesnya kan harus melalui di DPR gitu. Jadi kemarin dalam waktu singkat sudah diproses di DPR dan disetujui. Rencananya pelantikannya juga berbarengan nanti dengan pelantikan menteri, wakil menteri dan kepala badan. Termasuk Gitu. penggantian PJ Gubernur Jakarta juga bagian dari Kalau rencana soal kah? PJ Gubernur Jakarta itu memang memang sudah sesuai jadwal adalah masanya habis tanggal 17 Oktober gitu. Dan kalau nggak salah Pak Heru Budi itu sudah diperpanjang sekali atau 2 kali, saya agak lupa persisnya, tapi memang sudah diperpanjang dan sesuai aturan itu Nggak bisa lebih dari ya 2 kali. harus ada pergantian Oh, gitu. oke. Jadi sudah proses kemarin di DPRD mengusulkan beberapa nama masuk ke Kemendagri lalu kemudian Pak Jokowi mengeluarkan keputusannya untuk menunjuk PJ Gubernur yang baru. Seperti itu. Kalau PDIP katakanlah tidak jadi bergabung ke koalisinya Pak Prabowo, berarti oposisi yang ada di Senayan cuma PDIP praktis ya? Kalau misalkan memang PDIP menyatakan itu ya, menyatakan Heeh. kami oposisi atau Iya, kami tidak ini bergabung masuk, gitu ya, ya berarti hanya PDIP gitu kan. PKS jadinya di dalam koalisi kan? Ya PKS kan sudah waktu itu ada pertemuan Pak Prabowo juga dengan Pak Salim Segaf dan rombongan PKS yang menyatakan, PKS juga menyatakan mendukung pemerintahan Pak Prabowo, kemudian sudah mengirim perwakilannya untuk masuk ke kabinet gitu. Seberapa besar dampaknya Tiara kalau misalnya PDIP masuk dan akhirnya tidak ada oposisi di parlemen begitu, seberapa besar dampaknya ke jalannya pemerintahan nantinya? Dan termasuk nanti kalau PDIP ini di oposisi? Tentu saja ini ya, misalkan ada beberapa sisi melihatnya juga gitu kan. Di satu sisi misalkan melihatnya mungkin ya eksekutif dan legislatif itu akan berjalan beriringan, misalnya program-program pemerintah akan lebih lancar berjalannya gitu, bisa lebih cepat gitu, bisa lebih smooth gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain juga kita di negara demokrasi kan juga membutuhkan proses pengawasan juga gitu kan. Itu kan gunanya parlemen misalkan sebagai fungsi legislatifnya juga ada fungsi pengawasan gitu. Jadi itu juga tetap penting nih bagaimana misalkan legislatifnya gitu ya, walaupun memang mayoritas parpol pendukung pemerintah tetap tidak kehilangan daya kritisnya itu gitu kan, tetap punya ketika sesuatu yang melenceng gitu atau tidak berjalan sebagaimana mestinya itu tetap harus diingatkan seperti itu. Jadi lebih condong kemana kira-kira nih Tiara, PDIP akan gabung atau enggak nih melihat kondisinya seperti itu? Ini kayaknya mesti lihat-lihat juga nih apa hasil obrolannya, karena biasanya parpol-parpol gini tuh biasanya ada kayak apa ya, utusannya, juru lobinya yang diskusi dulu sebelum pertemuan ketumnya atau tokoh utamanya gitu. Dan termasuk mungkin yang kemarin Pak Pramono juga. nah ya kan gitu. Dan ini yang masih biasanya tuh misalkan ada deal atau ada diskusinya atau obrolan-obrolan di belakangnya tuh udah sama politikus-politikus kunciannya ini nih gitu kan. Tinggal kita lihat apakah di beberapa sisa hari terakhir ini jadi nih pertemuan gitu. Bisa jadi Pak Budi Gunawan kemarin yang dicopot sama Pak Jokowi bagian dari ini ya, gesturnya
gesture-nya untuk menawarkan posisi kepada PDIP? Is that Kalau how kemarin is itu it? sebenarnya memang karena ya memang Pak Prabowo ada pilihan kepala BIN tersendiri, Pak Herindra yang merupakan Wamenhan sebelumnya ya, Betul. wakilnya Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan gitu. Dan bahwa kemudian Pak Prabowo memberikan posisi di kabinet kepada Pak Budi Gunawan itu juga tentu pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri gitu ya. Nah, apakah selain nantinya ini juga kan misalkan kemarin udah dipanggil-panggil nih ya menteri, kayaknya udah adalah posisi-posisinya gitu. Nah, misalkan nanti ada nih juga kalau misalnya nanti ada kader PDIP masuk, apakah ada yang tergeser, Betul. ada yang tergantikan Beda gitu lagi petanya. kan, beda petanya gitu kan. Karena biasanya memang parpol-parpol ini sudah mendukung, udah ada ini ya pembagiannya, parpol ini dapat berapa kursi menteri, berapa kursi wamen, atau ya pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, itu juga sebenarnya yang jadi hitung-hitungannya juga pastinya kalau misalnya ada pertemuan dengan PDIP, nah nanti apakah ada yang tergantikan, ada yang digeser atau gimana? Jadi sejauh ini info belum ada nih ya pertemuan hari ini dengan Bu Mega akan jam berapa dan di mana? Belum ada nih, masih kita jagain kan di Teguh Umar, jagain. Tadi malam tuh infonya ada pertemuan kader-kader PDIP memang. Oh gitu, di Ya, rumah Bu Mega. ya, tapi Oke. ya kalau jawaban normatif ya pertemuan biasa dengan Bu Ketum gitu kan jawabannya saat ditanya. Nah, apakah ya tentu saja pasti ada lah ya sebelum pertemuan utamanya kan ada pertemuan kecil-kecil sebelumnya gitu. Intro-intro ya. Intro dulu, pemanasan dulu gitu kan. Apakah jadi misalkan hari ini masih panjang nih ya, kayak sore di Kemhan, apakah malam tempat lain? Atau mungkin mau besok atau mau lusa? Nah, Atau sampai dini hari? Wah. Soalnya mepet nunggu ke tanggal 20 guys. Tinggal berapa hari lagi nih? Iya. tidak ada yang tidak mungkin. Iya, Betul. iya. Karena 3 hari lagi. Oh, di sana suaranya Di sana Ada yang suaranya. jawab loh. Update sedikit dong Ya, Tiara ya, ya, soal ini pembekalan hari ini. Gue penasaran beberapa nama sih. Ya. Apakah ada yang kemarin ada datang ke Kertanegara dan hari ini ke Hambalang ternyata tidak kelihatan, nama-nama yang menarik itu ada nggak terlihat? Nah, jadi yang kalau ke Hambalang ini kan memang kalau wartawan standby di luar ya. Jadi kayak kalau dan para tokohnya masuk naik mobil gitu. Jadi kalau misalnya pada buka jendela ya kelihatan nih siapa yang datang. Tapi kalau enggak cuman langsung wush gitu ke dalam ya kita nggak tahu kan siapa yang di dalam. Jadi tebak-tebak buah iya, manggis iya, aja iya. ya. Nah, beberapa kalau yang tadi buka jendela kan kelihatan misalnya ada Pak Anies Mata, ada Pak Bima Arya gitu kan, dan Raffi Ahmad? Nah, Raffi Ahmad nih belum kelihatan. Raffi Belum Ahmad, kelihatan. Gus Miftah itu tuh Iya. nggak kelihatan. Nah, apakah itu dalam mobil yang tidak membuka jendela atau memang nggak datang, kita belum tahu nih, belum ada konfirmasinya. Atau gitu. Veronica Tan? Bu Vero juga tadi nggak kelihatan kalau yang buka-buka jendela Oke, ya. Jadi oke. kita masih menduga-duga ada di dalam patungan. Nah, biasanya kemarin tuh ya kalau yang pembekalan calon menteri kemarin akhirnya kan terbuka semua waktu dirilis foto video Betul, gitu betul, betul. kan. Yang Kita foto baru bareng ya. ya foto Oh, bareng kita iya, jadi iya. bisa lihat siapa-siapa aja yang datang. Nah, ini kita juga masih nunggu nih, masih sambil kepo-kepoin juga medsosnya para calon wakil Masih di menteri close nih. friend soalnya. Siapa mungkin update-nya di close friend Masih dulu di ya. close friend soalnya. Belum update di yang Tenang. terbuka semua gitu. Siapa tahu nanti kalau udah update di story-nya atau udah bikin reels baru kita lihat siapa aja nih muka-mukanya. Betul, kita tunggu nih ya. Udah nggak embargo lagi ya. Nah. Boleh rilis sekarang. Fotonya kirimin. Airdrop dong, Oh, airdrop iya. dong. Gua tuh Gitu. tag gue aja ya, gue iya, tinggal iya. repost. Oh iya tim. Tahu-tahu ada tim repost gitu, ada tim Bener-bener. repost. Ih, maaf banget masih di close friend. Gitu kan. Nanti Langsung. dia besok-besok ya. Yang satu udah semangat foto-foto, satu minta di tag doang. Sayangnya Bener. menteri-menteri nggak ada ini ya, nggak ada ngasih kayak langganan subscribe. Oh kayak iya bener, tapi pemain-pemain menarik loh. bola ya. Itu menarik loh. Tapi menteri-menteri nggak ada. Iya, jadi kenapa kayak ya? kalau mau info lebih dini silakan subscribe. Mungkin nanti ya. Nama grup WhatsApp-nya mereka besok apa? Saran, Saran silakan. Tiara. Saran, silakan. Apa nih? Nama grup WhatsApp-nya apa? Ide grup WhatsApp waduh, belum ada ide nih kita nih. Apa ya melihat itu? Apa ya? Hambalang ini.
Masa Hambalang Bon. Hambalang Bone. Masa Iya tabrak-tabrak gas, Wes. tabrak-tabrak masuk. Mohon maaf panjang banget tuh grup TTM, tabrak-tabrak masuk. TTM. Iya TTM. Boleh. Bisa jadi. Bocet apa bocet? Kan tadi udah Hambalang Baun. Halang bau. Mm-mm. Boleh kan? Mungkin ada ini lagi ya, grup band baru pengganti Elekio Band ya habis Iya, ini iya. ya. Nih ada audisi dulu ntar siapa nih yang mau jadi vokalis gitu ya. Bener. Siapa yang jadi Pengganti Bu drummer, Retno, pengganti bass, Audisi pebas. dulu. Audisi dulu jurinya siapa ya? Jurinya Pak Penasaran? Prabowo. Yofi Widianto Oh iya, bener Oh, iya. juga. Ternyata Mas Yofi diundang buat itu. masuk ke grup band baru ya. Oh iya, Buat bikin bener, band baru. bener. Iya, iya. Kok Aduh. Jokowi punya Elekio Band, saya juga pingin kata Prabowo. Ayo kita siapa nih yang bisa kita ajak? Kirim Pengen juga sampel dia. suara dulu nggak ya sebelum datang audisi? Bisa Iya sih, karena Mas Yofi yang jadi Iya ininya, kan. Jadi jurinya. Heeh. kuratornya. Agak pressure ya, takut pitch-nya nggak bagus. Bener. Pitch control. Tahu-tahu bawa mentornya Mbak Ii lagi kan, bawa pitch Iya. control. Awas, awas. Waduh. Ketahuan umur banget kita semua. Oke deh. Masih hari yang sangat panjang untuk kita Yes. semua menanti sampai tanggal 20 tentunya ini pertemuan-pertemuan juga akan banyak. Silakan diupdate aja nanti Detikers di detik.com, Detik News semuanya Betul. akan kita update bersama. Anyway, terima kasih Tiara sudah datang.